Belum sih, kita nggak boleh. Langsung aja nggak sih? Langsung. Kita dapet yang darurat judi online di Indonesia. Kita mau dari mana aja? Dari mana nih? Dari mana? Kita kerucutin nggak sih pembahasannya? Oke. Biar kayak kita nggak kemana-mana atau udah melenceng kemana-mana gitu, kita bahas 5 poin aja. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua tuh penyebab judi online ini, ketiga kita kan makulnya ini kewarganegaraan, kita masukin poin kayak nilai apa yang melanggar Pancasila, gitu kan masih nggak sih? Yang keempat apa ya? Solusi paling. Solusi. Sama rencana kayak biar dapat ke solusi. Iya. Strategi. Ya strategi. Oke, jadi kita mulai nyicil ya, tadi poin-poinnya juga disebutin. Kita mulai dari poin yang pertama, identifikasi masalah. Dan sebenarnya apa sih masalah utama dari judul ini? Kenapa judul itu marak banget terjadi? Nah, kalau ngomongin identifikasi masalah ya Van, tadi aku sempat baca-baca kayak beberapa website gitu, kalau judul ini ternyata tuh udah marak ke seluruh lapisan masyarakat, kayak mulai dari anak-anak, mahasiswa, bahkan sampai orang-orang dewasa gitu tuh udah marak judul gitu loh Van. Ya benar banget Alfat. Kenapa itu bisa disebut darurat tahapan darurat? Karena yang dampaknya dirasakan kemana-mana juga ya. Banyak banget dampak psikologisnya, kehancuran finansial keluarga, terus juga kasus yang kayak depresi gitu, sampai orang-orang tuh mencuri, jadi kayak kriminalitasnya tuh meningkat karena ya orang-orang yang judul butuh modal buat mainnya, masukin uang itu kayak gimana gitu. Nah, karena tadi udah dibahas semua nih sama Fania, sama pendapat teman-teman semua. Tadi juga sesuai sama apa yang Grena bilang, yang selanjutnya kita akan bahas penyebab. Jadi kenapa sih judul itu tuh masih masif di Indonesia gitu, kira-kira tuh kenapa gitu? Nah mungkin teman-teman ada yang mau masuk dari aku mungkin. Kalau dari aku ya penyebabnya tuh karena gampang ngasih aksesnya. Itu tuh sekarang judul tampilannya menarik dan kelihatannya kayak game biasa, bisa dibuka kapan aja, aksesnya gampang, dimain di mana aja. Iya kan? Setuju sih. Iya benar. Terus juga menurutku ya promosinya tuh gila-gilaan banget sama terlalu masif. Kalau sekarang banyak malah influencer atau streamer itu yang malah memasarkan judul itu loh. Nah, tapi menurut aku tuh kayak ada faktor psikologi juga tau, sama ekonomi ya. Di zaman sekarang ini yang Indonesia lagi lemah-lemahnya kan ya. Terus orang-orang tuh pengen dapet yang cepet instan gitu loh, dapet duit, nggak pengen kerja tapi pengen dapet duit banyak. Terus pas mereka lagi buka-buka website yang tadi dibilang habis itu ada iklan judul dikit, kurang literasi dipencet, tertarik kayak gitu loh. Nah, satu lagi tuh yang susah diberantas tuh karena sistem judul-judul itu rata-rata tuh internasional gitu loh guys. Jadi tuh apart hukum Indonesia tuh agak susah buat ngeblokir karena kayak gak ada akses buat ke judul yang internasional itu. Susah ya? Kayak mungkin karena tadi poinnya udah dibahas, yang kedua kita lanjut aja ke yang ketiga sekarang. Karena mata kuliah ini PKN, terus nilai Pancasila atau kewarganegaraan apa sih yang dilanggar akibat dari judul ini? Oke, Pis, banyak banget sih. Aku mulai pertama ya, dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perjudian itu, judi online apalagi, itu tuh mutlak melanggar nilai, moral, etika, dan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Bener, ada lagi dari sila kedua aja. Apa coba sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar tahu ternyata udah kuliah masih ingat nih. Lanjut. Kalau dari judul ini, kalau dari menurut aku ya, sila kedua ini dilanggar karena merusak harkat martabat manusia. Iya nggak sih? Kriminalitas ya? Kriminalitas. Banyak keluarga yang misal ada salah satu anggotanya yang main judol, itu tuh berdampak ke akal sehatnya dia. Dia bisa ngelakuin KDRT gitu. Bener-bener itu melanggar juga sih sila kedua. Aku mau nambahin terus juga sila kelima, malah justru judul ini tuh bikin kemiskinan yang struktural. Uang yang harusnya ngalir buat kesejahteraan masyarakat justru malah dibuat mereka ngalir ke bandar. Maksudnya bandarnya ya? Iya benar. Terus gak balik untung juga ya, udah akhirnya rugi ya. Iya, akhirnya malah justru jadi miskin lagi, bukan lebih kaya. Iya sih. Berarti tadi tuh yang dilanggar tuh ada 3 sila kan? Iya. 2 sama 5, ini sambil aku catat soalnya. Terus ini aku sempat lihat juga tadi pas buka-buka berita sama ya jurnal lah. Ini ternyata melanggar kepatuhan hukum warga negara juga tau, khususnya UIT sama KUHP. Oh iya. Karena dia tuh penyebaran muatan perjudian. Gitu. Benar-benar. Terus ini kan aku udah sambil notulen sini. Ini poin 1 sampai 3 tadi udah lengkap. Identifikasi masalah udah, penyebab tadi juga udah, nilai Pancasila yang dilanggar juga udah. Terus sekarang kayak tinggal terakhir deh, kayak yang apa tadi ya? Solusi. Strategi. Gitu. Iya. Nah, buat solusinya yang tadi kamu ngomong, gimana kalau kita bikin aksi nyata aja? Kita bikin kampanye sama sosialisasi mahasiswa anti judol. Oh, kayak gerakan. Bisa jadi seminar gitu juga ya? Bisa yang kayak gitu. Kayak peer to peer gitu kan.
paham sih. Tapi kalau dari aku pribadi, aku pengen kayak manfaatin komunitas mahasiswa yang ada di FISIP atau Unsud. Nanti tuh kita kayak buat posko pengaduan gitu loh. Jadi kita tuh ngejelasin ke teman-teman gimana mereka tuh cara-cara untuk mengadukan iklan-iklan atau judul-judul yang mereka temui di HP mereka gitu. Dan aku tadi juga udah searching, ternyata ada pemerintah tuh punya web resmi gitu loh, namanya aduankonten.id ini nih. Jadi kayak menarik gitu loh menurut aku. Oh ada ya? Baru tahu ya. Baru dengar keren. Kalau itu menurut aku sih cukup Oke. relevan. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya aku pengen mengusulkan untuk adanya gerakan advokasi dan kolaborasi publik ya. Jadi kita tuh mendorong birokrasi entah itu kampus, entah itu Pemda untuk memperketat situs atau jaringan kita melalui internet atau wifi biar kita tuh gak gampang masuk ke situs judi gitu loh. Kayak memblokir gitu loh, nggak bisa memblokir. Dan aku rasa kita juga bisa mengadakan layanan konseling gratis bagi orang-orang yang udah kecanduan judi karena aku rasa itu perlu gitu loh, jangan gitu. Iya. Tapi menurut aku itu kejauhan nggak sih, kayak buat lingkup kita yang buat tugas video aja, kalau harus ke luar pihak luar tuh kejauhan. Menurut aku juga itu agak ribet nggak sih, Van? Aku takutnya tuh malah jadi menyusahkan diri kita sendiri nggak sih? Oke, paham. Tapi menurut aku ya karena ini tuh cakupannya udah besar lagi nggak. Jadi menurut aku ini tuh perubahan gak cuma bisa dilakukan oleh kita yang mahasiswa yang dalam artian belum punya pengaruh yang besar. Jadi aku rasa itu perlu dari pemerintah, dari sektor, dari mahasiswa. Pokoknya semua aspek tuh bergerak untuk melakukan perubahan. Jadi nggak cuma bisa dari mahasiswa doang, karena kita tuh kurang punya pengaruh gitu loh, publik. Ya udah, digabung aja. Maksudnya? Ya kalian kan tadi ini jadiin satu aja nggak sih? Jadi kayak 1, 2, 3. Oh, kita bikin sosialisasi, terus ada posko Posko, pengaduan, bener-bener. terus kita kerja sama Sama pemerintah, bener. Ya daripada pilih salah satu kan nggak Nice to meet you. Setuju sih. Nice to meet gue you. tahu gue sih. Langsung kita susun aja kali ya. Langsung aja. Ini aku udah nyatet sebenarnya dari kalian ngomong tadi. Terus poin-poin penting yang kita butuhin tuh udah dapet gitu loh. Terus udah kayak semua diskusinya juga menurut aku udah cukup sih karena aku juga di sini udah rapat. STLR aku juga udah habis. Oh iya, tadi aku minta. Siap. Ya udah. Kayak udah deh. Terus berarti udah nih. Udah karena semua poin kan udah mencakup tadi ada identifikasi masalah udah. Terus penyebab udah. Strategi solusi udah. Nilai-nilai Udah. udah. Terus tinggal apa lagi? Nah, kalian lupa, kita kan tugas bikin video. Ini baru konsep video, Every. Iya, harus Ya kan emang kita mau diskusi. Itu lah isi video, Iya, konsepnya mah belum. Terus gimana konsepnya? Ada yang punya ide nggak guys? Jujur aku nggak, jujur aku. Aku udah capek banget kegiatan kayak. Pris, kamu ada ide nggak? Konsep video. Iya. Yaudah kayak gini aja. Kayak gimana? Kayak gini. Gimana konsep? Ya nggak?